Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa saya minta waktu sebentar Bu? Oh iya Bu, silakan. Iya. Jadi begini ya Bu, jadi di sini saya sebagai JTP ada tugas untuk melakukan observasi dengan merekam sejarah pertemuan sejarah Bu. Jadi di sini kita akan melakukan coaching supervisi akademik. Kebetulan Ibu yang saya minta waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi di sini perlu saya jelaskan ya Bu, bahwa dalam kegiatan coaching ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan praobservasi yang sekarang berlangsung, kemudian yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga adalah baca observasi. Dan untuk kegiatan observasi nanti di sini UP akan langsung melihat kegiatan kita melakukan observasi pada pendampingan kelima Bu. Ya. Jadi kemudian di sini juga perlu saya jelaskan ya sedikit bahwa di sini pada saat nanti observasi, saya lakukan observasi bukan bermaksud mencari kesalahan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu nanti lakukan. Jadi di sini saya akan mengamati dan melihat bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSBB. Ya. Kemudian Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Jadi pertama di sini apa tujuan dan harapan yang Ibu inginkan setelah melakukan sesi coaching ini? Oh ya Bu, jadi menurut saya tujuan dari pelaksanaan coaching ini yaitu bagaimana agar saya nanti mampu mengetahui bagaimana saya, kemudian apa yang masih perlu saya benahi dalam proses pembelajaran nanti, dengan harapan bahwa setelah praobservasi ini saya lebih bisa memahami, lebih bisa mengetahui lagi bagaimana proses praobservasi itu sebenarnya, kemudian bagaimana kita melakukan observasi dengan baik, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai besok pada proses pembelajaran? Oh ya Bu, kebetulan nanti saya akan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu untuk mengenali dan memahami fungsi tanda baca, yaitu diantaranya tanda baca titik, koma, kemudian tanda seru, tanda tanya. Kemudian bagaimana peserta didik nanti mampu untuk membaca dengan intonasi yang baik dan benar. Setelah itu peserta didik juga mampu untuk menceritakan kembali teks bacaan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi besok bahasa Indonesia ya? Iya Bu, bahasa Indonesia. Kemudian apa yang kami sampai sejauh ini persiapan yang saya sudah lakukan yaitu mempersiapkan media, kemudian mempersiapkan teks bacaan yang nanti akan saya bagikan kepada siswa saya, kemudian ada beberapa misalnya
kelas saya, bagaimana saya mengaturnya agar mereka merasa nyaman dan menyenangkan di dalam kelasnya. Jadi selama Ibu menentukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran besok, apakah ada kesulitan dalam menyampaikan menurut saya kesulitan yang saya hadapi itu bagaimana nanti saya menyampaikan kepada siswa saya terkait materi yang akan saya sampaikan, karena materi ini pertama kali bagi mereka yaitu terkait dengan teks fiksi dan non fiksi. Jadi bagaimana saya menggali kemampuan agar mereka mampu memahami dengan mudah apa yang saya sampaikan nantinya, seperti itu. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi? Adapun strategi yang akan saya lakukan ya Bu, misalnya saya akan menampilkan video pembelajaran, karena menurut saya dengan adanya video pembelajaran mereka akan lebih mudah untuk memahami. Jadi mereka ibaratnya menonton film seperti kegiatan mereka sehari-hari di rumah Bu. Jadi dengan seperti itu mereka akan lebih mudah memahami karena mereka melihat dan mendengar, seperti itu. Bisa Ibu ceritakan secara singkat skenario yang akan dilakukan pada pembelajaran besok? Oh iya Bu, jadi rencana saya untuk skenario besok ada kegiatan awal seperti biasanya Bu, saya akan menanyakan kabar siswa saya, kemudian kesiapan belajar mereka. Kemudian sebelumnya saya juga melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya pada kegiatan intinya nanti saya akan membagi kelompok mereka sesuai dengan minat mereka, karena di sini saya akan membawakan materi terkait teks fiksi dan non fiksi. Kemudian nanti mereka akan ada tugas berupa soal, kemudian mereka akan menciptakan kembali sesuai dengan kemampuan mereka, karena memberikan satu tuntutan bahwa mereka harus mengerjakan seperti itu. Tetapi nanti mereka bisa menceritakan kembali isi teks bacaan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Apakah melalui tulisan yang mereka tulis, apakah melalui secara lisan, atau melalui gambar-gambar yang mereka akan sampaikan nantinya. Kemudian di kegiatan akhirnya Bu, saya akan merefleksi. Jadi menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah belajar. Jadi dengan refleksi itu saya juga mampu mengoreksi diri saya sendiri bahwa apa yang masih kurang dan yang masih perlu saya perbaiki. Jadi setelah persiapan kegiatan observasi besok, apakah masih ada kekurangan? Itu Bu? Oh iya Bu, sebenarnya masih ada kekurangan Bu terkait dengan media pembelajaran saya yang belum lengkap, seperti itu Bu. Tapi insya Allah ini sementara berjalan Bu. Jadi sejak kapan Ibu akan melengkapi kekurangan tersebut? Ya rencananya setelah observasi ini Bu, saya akan membenahi semua apa yang kurang untuk observasi. Apakah ada orang yang akan melengkapi atau membantu Ibu dalam kekurangan tersebut? Oh ya Bu, tentu saya ada teman rekan sejawat yang akan membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran untuk persiapan besok. Iya, kemudian yang terakhir ya Bu, di sini area pengembangan yang akan dikembangkan setelah sesi observasi nanti. Oh iya Bu, jadi yang akan saya kembangkan di sini yaitu pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan KSP-nya Bu. Jadi itu yang akan saya kembangkan nanti. Jadi terima kasih ya Bu atas kesediaannya dan waktunya untuk coaching transportasi hari ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran atau observasi yang akan dilakukan besok bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wajib nasional. Oke, silakan berdiri. Ibu minta satu orang temannya memimpin lagu. Ya, siapa? Sarah. Lagu apa? Satu nusa, satu bangsa ya. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan dulu. Baiklah anak-anakku semua, jadi hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita sudah masuk di bab 2, yaitu buku jendela dunia. Jadi materi kita hari ini, materi pokoknya yaitu teks fiksi dan non fiksi. Masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang membaca dongeng. Iya, tentang membaca dongeng. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan yang akan kita capai hari ini yaitu nanti anak-anakku mampu mengenali dan memahami fungsi tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Ya? Serta anak-anakku mampu untuk membaca dengan intonasi yang sesuai dengan konteks. Nah, tujuan selanjutnya yaitu nanti anak-anakku mampu untuk menceritakan kembali isi teks sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi Ibu nanti akan menampilkan video pembelajaran terkait teks fiksi ataupun non fiksi. Ya. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan asesmen awal yang sudah pernah kita lakukan, yaitu sesuai dengan minat anak-anakku semua. Ini minatnya terkait dengan buku bacaan yang anak-anakku akan pilih. Ya, jadi sudah paham apa yang akan kita lakukan nanti? Ya. Sudah? Ya, baiklah. Ibu akan memberikan dulu pertanyaan pemantik, ya. Foto. Stop. Ya. Nah, seperti biasanya anak-anakku kita membuat dulu kesepakatan kelas, ya. Nah, untuk hari ini kesepakatan kita apa? Ya, menjaga kebersihan, apalagi? Ya, masih ada?
terantuk batu, lalu aku jatuh. Jawab kelinci kecil sambil menangis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin. Burung pipit. Rusa. Wah, kamu mau? Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu. Sarah? Lanjut Sarah. Mengapa kau berada di luar sana? Pastinya Raja Hutan memerintahkan supaya kita menunjukkan dengan kesalahan masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sana. Jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat kisah ibu tadi. Kisah ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian. Persediaan makanan bila bertemu dengan binatang lain tidak ada yang boleh bertemu. Oke ya. Nah tadi itu apa judul buku tadi? Cerita tadi? Kelinci kecil dan burung pipit. Iya, kelinci kecil dan burung pipit. Nah dalam cerita tersebut kalian menemukan tanda baca apa? Tanda baca apa saja yang ada di teks bacaan? Tanda tanya apa lagi? Ada tanda titik. Kemudian tanda tanya juga ada, ya. Iya, jadi itu yang kalian temukan, ya. Kemudian coba kalian temukan cerita atau kalimat yang menggunakan tanda tanya. Bisa aku sebutkan kalimat mana yang menggunakan tanda tanya? Mengapa kau berada di luar sana? Iya, mengapa kau berada di luar sana? Bagus sekali. Kemudian, apakah kalian menemukan tanda kutip? Kan tanda kutip di atas dulu. Apa? Ada. Nah, coba sebutkan, Isna. Kalimat mana yang menggunakan tanda kutip? Aku bosan. Aku bosan, ya. Jadi itu beberapa kalimat yang kalian temukan menggunakan tanda baca titik, tanda koma, kemudian tanda seru. Nah, berdasarkan bacaan di atas, coba kita menjawab pertanyaan dulu sesuai dengan isi bacaan tersebut, ya. Silakan anak-anak kerjakan. Jadi ada beberapa pertanyaan sesuai dengan isi bacaan, ya. Silakan anak-anak kerjakan dulu. Kemudian nanti kita jawab bersama, ya.
berarti dalam sebuah cerita itu pasti ada pesan yang disampaikan. Nah, dalam cerita tadi pesan apa yang dia sampaikan menurut anak-anakku? Pesan apa? Saling menolong. Yang saling menolong juga dengan anak sekalian ya, saling menolong dengan siapapun. Nah, sekarang kegiatan yang pertama tadi sudah selesai untuk individunya. Sekarang kita kegiatan kelompoknya. Silakan kalian memilih buku cerita yang kalian senangi, kemudian baca dengan seksama dan ceritakan kembali di depan teman-teman sesuai dengan kalimat kalian sendiri ya. Jadi nanti di akhir kalian akan mempresentasikan ya cerita yang sudah kalian baca. Sudah siap semua buku bacaannya? Sudah? Nah, silakan kalian baca dulu ya. Bagaimana anak-anakku, sudah selesai? Sudah. Baiklah, kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 1 silakan. Semua anggotanya naik ya. Perkenalkan saya dari kelompok lalu atas nama Ali. Nama Zahra. Kami akan membacakan cerita tentang Jul dan para sahabatnya. Yang lain perhatikan. Pinjam sepedamu, kata Freddy. Tidak, kata Jul. Julian karena penggemar sepak bola. Dia menggemari pemain luar dan bernama Ronaldo. Toko, Randy, Jul, Anto, Yoda. Latar belakang di rumah Jul. Dan moral, kita tidak boleh merendahkan teman dan kita harus saling menghargai. Iya. Nah, sudah dengar tadi apa yang disampaikan temannya? Sudah. Nah, menurut kalian bagaimana hasil kerja kelompok 1? Bagaimana? Sudah bagus?
Garis dan karung goni. Anak itu heran dengan kelakuan kucingnya, tapi dia memenuhi permintaan kucing tersebut. Dan kucing itu memakai sepatu laras tersebut dan memasang jebakan untuk para kelinci. Dia menaruh di dalam karung goni tersebut sebuah duri dan biji-bijian. Dan beberapa saat kemudian ada seekor kelinci yang masuk ke dalam karung goni tersebut. Kelinci itu pun mati dan mereka langsung mengambilnya dan menjualnya kepada raja. Selalulah bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Iya, bagus sekali. Jadi ini hasil cerita dari kelompok 2. Nah, menurut kalian bagaimana hasil kerja dari kelompok 2? Sudah bagus? Iya, bagus sekali. Sekarang beri atas dulu untuk teman kita dari kelompok 2. Iya. Jadi terima kasih anak-anakku, semua kelompok sudah menampilkan hasil karyanya, ya. Jadi ini merupakan keterampilan kalian, ya. Ada yang bisa menyampaikan pesan melalui tulisan, ada yang bisa menyampaikan pesannya melalui cerita, ya. Dan ini cerita adalah hasil dari pilihan kalian sendiri, ya. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada tokohnya, kemudian sifat tokohnya seperti apa, kemudian di mana latar cerita itu, dan yang paling penting adalah apa? Yang terakhir, ada pesan moral yang disampaikan, ya. Jadi anak-anakku, pada pembelajaran kita hari ini kalian sudah memahami yang namanya penggunaan tanda baca, ya. Penggunaan tanda baca. Kemudian anak-anakku juga sudah membaca sesuai dengan intonasi yang benar, intonasi yang tepat, dan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, anak-anakku mampu untuk menceritakan kembali isi cerita yang kalian pilih, ya. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya terkait pembelajaran kita? Sudah paham semua? Baiklah anak-anakku, agar kalian tidak bosan, kita akan melakukan dulu yang namanya teknik stop, ya. Atau main bola, artinya mengembalikan jadi ini adalah salah satu kegiatan untuk mengembalikan semangat kalian, ya. Jadi ikuti kegiatan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam video ini, ya. Paham? Tidak ada yang berbicara.
sudah belajar terkait apa? Apa yang kalian pelajari tadi? Penggunaan tanda koma, belajar titik, koma dan tanda ya. Sampai di sini masih ada yang belum kalian pahami? Sudah? Kalian sudah pahami apa yang Ibu Guru sampaikan? Nah, di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas formatif ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Silakan kumpulkan. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Silakan anak-anakku, apakah ada kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita? Silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Dalam memahami segala informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan investasi. Iya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kita bisa memahami setiap informasi yang ada dalam teks bacaan. Jadi seperti yang tadi kalian lakukan, setelah membaca teks bacaan, kalian bisa menceritakan kembali dan menyampaikan informasi apa yang ada dalam buku tersebut. Ya, jadi itu merupakan salah satu kesimpulan kita hari ini. Kemudian kalian juga sudah bisa menempatkan penulisan tanda baca pada setiap kalimat ya. Kemudian anak-anakku perlu diingatkan tugas kalian di rumah yaitu mencari teks bacaan fiksi ya. Cari di rumah teks bacaan fiksi, baik itu melalui media sosial seperti di YouTube, di Google, atau bisa mencari buku-buku di perpustakaan. Kemudian nanti kalian menceritakan kembali di kelas. Ya, jadi itu tugas kalian itu di rumah. Sudah paham? Iya. Nah, kemudian Ibu sampaikan juga anak-anakku, jadi setiap hari kalian harus lebih rajin lagi belajar, ya. Apapun tugas yang didapat di sekolah silakan diselesaikan, ya. Silakan diselesaikan. Kemudian kalian harus tetap saling menghargai, saling menyayangi dengan teman-teman, menghargai ibu, menghargai bapak, ibu guru yang ada di sekolah. Baiklah, untuk hari ini anak-anakku pembelajaran kita sudah selesai dan silakan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu P5. Siapa semua? Baiklah, kita nyanyikan dulu lagu P5. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi, silakan besok kembali lagi ke sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian semua tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan, ya.
Oke, Happy, silakan. Lanjut, semuanya. Semua ya? Oke, lanjut. Happy. Oke, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi saya akan melaporkan tentang hasil praobservasi dan observasi yang sudah saya lakukan pada hari Jumat dan Sabtu. Dan untuk kegiatan praobservasi dan observasinya saya sudah membuat video yang direkam oleh Imam. Kebetulan kemarin yang saya observasi, mengajar yang saya observasi yaitu guru kelas 5 dalam hari ini yaitu Ibu Presiden Yati. Jadi terima kasih Bu atas kesempatan lagi dan Alhamdulillah, baik Bu. jadi seperti kemarin Bu, kita sudah melakukan praobservasi dan observasi, dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana kegiatan ini langsung diikuti oleh jadi kemarin kan sudah kita melakukan kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tahapan sebelumnya, yaitu tahapan praobservasi dan tahapan observasi? Ya Bu, alhamdulillah saya merasa senang sekali dan merasa bangga sekali bisa membantu Ibu dalam hal ini tugas Ibu sebagai CDP Angkatan 10. Dan di sini saya pun merasa sangat senang bisa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang Ibu lakukan. Kemudian apakah di tahap yang pernah kita bicarakan sebelumnya, di tahap praobservasi sudah sesuai pada saat Ibu melakukan observasi di kelas? Oh iya Bu, menurut saya apa yang sudah saya rencanakan di praobservasi, alhamdulillah sudah tercapai menurut saya Bu. Kemudian apakah tujuan pembelajaran di rencana pembelajaran sudah tercapai pada saat proses pembelajaran yang dilakukan di tahap observasi kemarin? Oh iya Bu, untuk tujuan pembelajarannya menurut saya juga alhamdulillah saya sudah mencapai tujuan pembelajaran itu karena dari beberapa siswa saya mereka sudah mampu dan sudah memahami fungsi tanda baca yang pada saat itu saya bawakan materinya Bu. Kemudian dari beberapa siswa saya juga sudah mampu untuk menceritakan kembali teks bacaan sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Kemudian apa yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang harus dilakukan? Oh ya Bu, menurut saya hal baik yang saya lakukan pada saat itu yaitu ketika saya sudah bisa menampilkan media-media pembelajaran, diantaranya seperti video pembelajaran yang menurut saya siswa saya itu sangat senang sekali Bu ketika saya menampilkan video pembelajaran. Kemudian saya juga sudah melaksanakan yang namanya teknik stop pada saat itu. Jadi di mana pada saat siswa saya merasa jenuh atau bosan ketika saya membawakan materi, dan ketika saya sudah menerapkan teknik stop itu mereka mulai ada penyegaran seperti itu. Dan insya Allah saya akan mempertahankan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi Ibu ya, jadi sesuai dengan observasi di kelas, saya memang melihat Ibu sudah melakukan rangkaian kegiatan, baik itu kegiatan luar, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup. Dan juga di sini saya mengamati bahwa Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran sudah jelas juga.
itu Bu. Ya. Kemudian mungkin bisa juga Ibu menambahkan beberapa sumber belajar seperti buku cerita agar lebih bervariasi ceritanya. Karena yang Ibu lakukan itu kan bahasa Indonesia ya. Iya. Tidak saya seperti itu ya. Pada saat Ibu, pada saat saya melakukan pengamatan informasi. Oh iya Bu, terima kasih untuk masukannya Bu. Memang pada saat itu interaksi dengan siswa agak kurang ya Bu, karena saya kurang memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa saya, dan insya Allah saya akan memperbaiki itu. Kemudian untuk media ya Bu, saya juga sangat berterima kasih memberikan masukan seperti itu. Saya akan lebih memperbanyak seperti buku-buku bacaan atau literasi-literasi bacaan yang lain. Jadi apa kira-kira rencana Ibu ke depannya setelah melakukan observasi kemarin? Ya Bu, seperti masukan yang sudah Ibu berikan kepada saya akan lebih mengaktifkan siswa Bu. Mungkin diantaranya nanti saya akan menampilkan berbagai media-media pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin saya akan membuat seperti kuisis, jadi itu bisa membangkitkan semangat belajar siswa juga ya Bu. Kemudian saya akan lebih banyak memunculkan pertanyaan pemantik yang bisa merangsang pemikiran-pemikiran siswa saya. Kemudian untuk media-media pembelajaran, saya akan lebih banyak mencari literasi-literasi itu Bu, yang bisa memperkaya pengetahuan saya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa saya. Kemudian apa harapan Ibu ke depannya? Harapannya seperti apa? Oh ya Bu, yang pastinya saya ingin menjadi seorang guru yang bisa menjadi panutan bagi siswa saya, utamanya kemudian bisa berkolaborasi dan lebih baik lagi dengan rekan-rekan sekolah saya, utamanya untuk kepala sekolah, kemudian teman-teman mengajar saya, ataupun dari teman-teman di luar satuan pendidikan kita, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya, membantu juga saya Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bilang. Jiwa yang kuat untuk kita, kau bisa hitamkan putihku.